Wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya ya? Baik PNS maupun karyawan dan rekan-rekan sekerja, seprofesi, baik di perusahaan maupun di instansi pemerintah. Tentu saja kabar yang ditunggu-tunggu ya, dan hal yang rutin ditunggu saat menjelang hari raya tentunya adalah istilah THR atau tunjangan hari raya. Nah, pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan cara atau tips untuk mengelola keuangan THR agar tidak habis sia-sia ya. Tentunya harus dikelola dengan baik, dimanage dengan baik agar apa yang telah kita terima dari THR tersebut bisa bermanfaat dan bisa memenuhi kebutuhan ya. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudara, baik PNS, karyawan ya, TNI, Polri ya, yang sudah akan mendapatkan THR tentunya harus dipersiapkan untuk mengelolanya ya. Di sini saya hadir untuk menyampaikan tips ya atau cara dengan judul 7 tips jitu mengelola uang THR agar tak habis sia-sia. Nah, tentunya harus disimak ya sampai selesai agar Bapak, Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan semuanya bisa memahami dan bisa sama-sama melaksanakan. Baik, mari kita kaji bersama seperti apa 7 tips jitu mengelola uang THR agar tak habis sia-sia. Mendekati hari raya Idul Fitri, para pekerja sebaiknya mulai mempelajari tips mengenai cara mengelola uang THR tunjangan hari raya dengan baik. Mengapa demikian? Sebab setelah menerima tunjangan dari perusahaan, dari instansi pemerintah ya, terkadang kita tidak dapat mengelolanya dengan baik sehingga THR habis dalam sekejap ya. Nah, rasanya sangat disayangkan apabila uang THR habis dalam waktu yang cepat, khususnya untuk kegiatan konsumtif semata. Padahal dana tersebut bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih menguntungkan seperti berinvestasi ataupun tabungan di masa depan. Mensiasati hal tersebut, berikut Glens berikan tips mengenai cara mengelola uang THR agar tidak habis dengan cepat dan bisa digunakan untuk masa depan. Yuk kita simak ya. Pertama, tabungkan sebagian uang THR ya. Tips pertama yang akan disampaikan ya, yaitu cara mengelola uang THR adalah menabung sebagiannya ya. Jadi jangan dihabiskan semua tapi disisihkan ya, ditabung. Saat kita menerima THR dari perusahaan, saat itu juga kita harus berinisiatif untuk menabung sebagian atau sebagian kecil atau beberapa ya dari uang THR tersebut. Jangan dihabiskan. Jadi jangan sampai kita lupa menabung ya, sehingga uangnya tak terasa habis untuk berbelanja ya. Apalagi mendekati Lebaran, tentunya kita harus mencegah ya, jangan sampai
tidak ada yang tersisa untuk ditabung. Seperti diungkapkan Managing Partner Grants Thornton Indonesia Johanna Gani kepada CNBC Indonesia, menabung yang baik adalah ketika menyisihkan di awal saat menerima uang THR. Pasalnya, dengan melakukan hal tersebut, kita dapat mengelola pengeluaran yang tidak terduga saat sudah menyisihkan sebagian uang THR di awal. Ya, hanya beberapa ya, yang penting ada yang disimpan ya untuk cadangan. Tabung uang tersebut bisa dijadikan sebagai dana darurat sehingga dapat memenuhi kebutuhan tak terduga di masa depan atau setelah Lebaran. Selain menabung lewat bank, kita juga bisa menginvestasikan sebagian uang THR-nya ke salah satu instrumen investasi seperti reksadana, emas, saham, dan lain-lain. Dengan berinvestasi, uang kita berpotensi akan meningkat nilainya beberapa tahun ke depan. Kedua, menahan hasrat belanja online ya. Ini yang ibu-ibu ya, jangan mudah untuk selalu pengen belanja online. Hasrat berbelanja memang sulit untuk dibendung, terlebih jika ada diskon besar-besaran di saat bulan Ramadan. Hal ini tentu semakin menggairahkan hasrat belanja setelah menerima THR dari perusahaan atau dari instansi ya, pemerintah. Terlebih biasanya e-commerce mengadakan diskon besar-besaran selama bulan Ramadan untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari raya kemenangan. Keadaan ini tentu akan semakin membuat kita kalap untuk belanja habis-habisan. Jika sudah begitu, tanpa disadari uang THR langsung hilang dalam sekejap. Menyiasati hal tersebut, sebaiknya alokasikan terlebih dahulu beberapa uang yang akan dibelanjakan dan dipisahkan untuk ditabung. Tips mengelola THR yang satu ini memang cukup sulit, namun harus dilakukan agar tidak kalap dalam berbelanja. Jadi kita berusaha mengerem ya untuk menyisihkan berapapun ya, bisa ini. Yang ketiga, alokasikan untuk zakat dan bersedekah. Nah, ini penting ya Bapak Ibu, teman-teman ya, rekan-rekan, baik karyawan, buruh maupun pegawai negeri, TNI, Polri ya. Alokasikan untuk zakat dan bersedekah. Bulan suci tentu saatnya berlomba-lomba dalam memanen pahala. Untuk itu, tips mengelola uang THR yang bisa kita coba adalah dengan bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Selain bersedekah, sisakan uang THR untuk membayar zakat ya. Ini tentu saja bukan disisakan, tapi di awal harus diniatkan ya untuk membayar zakat dulu, kewajiban ini sebagai muslim. Selalu siapkan dana untuk membayar beragam kewajiban termasuk membayar zakat. Ini diutamakan dulu ya. Jangan sampai untuk berzakat lalu kepakai untuk konsumtif lainnya. Yang keempat, buat daftar keperluan penting. Nah, tips yang keempat adalah mengelola THR lainnya yang bisa kita ikuti ya, adalah mengatur pengeluaran lain yang tak kalah penting. Jangan sampai uang THR yang kita terima langsung habis karena membeli hal-hal yang tak diperlukan. Nah, ini penting sekali untuk merenceng atau mencatat ya, apa saja hal-hal yang diperlukan, yang mendesak, yang penting ya.
Bila mana tidak dicatat, maka banyak kebiasaan kita semua akan konsumtif ya, akan dibelanjakan habis ya, tanpa perhitungan. Justru kita wajib menyisihkan uangnya untuk keperluan sehari-hari atau dana yang penting untuk masa mendatang. Sebagai contoh, di dalam kondisi normal, kita mungkin perlu untuk mudik sehingga ada dana yang harus dialokasikan. Nah, ini Bapak Ibu karyawan semua ya, teman-teman, sahabat-sahabat. Nah, tentunya yang di luar daerah ingin ketemu ke orang tua atau saudara-saudara ya, rindu dengan kampung halaman. Nah, tentunya ini harus dialokasikan ya. Dialokasikan dananya juga untuk kepentingan mudik ya. Nah, dilansir dari kata data, siapkan anggaran dari uang THR-mu ya, untuk membayar uang transportasi seperti tiket kereta api, pesawat atau bus guna mudik ke kampung halaman. Nah, jadi begitu terima THR tentunya harus diposkan ya. Diposkan juga untuk kepentingan mudik ya, kalau memungkinkan ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat-sahabat ya, karyawan maupun buruh, rekan PNS, TNI, Polri ya, ini harus menyisihkan, jangan sampai digunakan untuk belanja baju dan sebagainya, tetapi untuk ongkos pulang atau mudik kehabisan. Nah, apabila kita menggunakan kendaraan pribadi saat mudik pun ya, sisihkan uang untuk membayar bensin selama di perjalanan serta membayar tarif tol. Nah, ini penting ya, harus dirancang, dihitung ya. Nah, selain itu kita juga mungkin punya kewajiban kepada orang tua, kepada orang-orang terdekat lainnya. Masukkan pos-pos ini pada daftar pengeluaran kita ya. Kita catat, kira-kira nanti pulang kampung kita punya rasa tanda cinta ya, berbagi kebahagiaan, berbagi rezeki untuk ke saudara-saudara kita, apalagi pada orang tua ya. Nah, tentunya harus diposkan ya untuk pengeluaran berbagi ya. Daftar pengeluaran ini penting agar uang THR tak habis tanpa tahu kemana alokasinya ya. Nah, tentunya kita udah renceng, walaupun beberapa ya, kita tercukupi semua ya. Ada baiknya kita juga gunakan fitur multi rekening lain bank. Nah, ini salah satunya ya dari program yang ditawarkan bank juga ya. Dengan fitur multi rekening kamu dapat memiliki 8 rekening dalam satu akun. Nah, ini disampaikan oleh salah satu bank. Yang kelima ya, merencanakan pengeluaran lebaran berikutnya. Nah, tips mengelola uang THR yang selalu dilupakan banyak orang adalah review pengeluaran lebaran setiap tahunnya. Misalkan tahun ini pengeluaran lebaran berkisar di angka 6 juta ya. Tahun depan kamu harus mulai mempersiapkan ya, kita harus mulai mempersiapkan dana sesuai dengan proyeksi tersebut. Melalui proyeksi ini ya, kita bisa menyisihkan sebagian uang setiap bulan untuk keperluan hari raya, sehingga dana THR yang kita terima tahun depan bisa digunakan untuk investasi atau tabungan. 6. Lunasi hutang ya, atau membayar hutang kewajiban. Sebelum melunasi hutang, catat dulu jumlah dan sumber utang yang kita miliki, lalu buat daftar prioritas yang perlu dilunasi terlebih dahulu. Daftar prioritas ini bisa kita ukur dari besar jumlah utang ya, maksudnya urgensi serta deadline pembayarannya.
Yang ketujuh, tips yang ketujuh adalah sisihkan untuk dana darurat. Tips terakhir yang bisa kita ikuti mengenai cara mengelola THR adalah menyisihkannya untuk dana darurat. Di sini kita bisa alokasikan uang THR sebesar 20% hingga 30% untuk keperluan dana darurat. Hal penting untuk dilakukan, pasalnya kita tidak akan tahu kebutuhan darurat seperti apa akan hadir ya. Nah, ini sebagai ini mesti dicadangkan ya. Dalam waktu dekat bisa saja kamu mengalami yang tidak diinginkan ya, misalnya kecelakaan, kehilangan pekerjaan, sakit dan lain-lain ya. Maka dari itu pakailah uang THR secara bijak. Kita bisa mulai dengan memilih wadah menabung yang mudah dicairkan dan rendah resiko. Itulah ya Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman baik dari PNS, TNI, Polri, rekan buruh, rekan karyawan semuanya ya. Kita mensyukuri akan dapatkan THR yang dibayarkan 10 hari sebelum hari raya. Nah, untuk itu kita ikuti tips ya yang sangat berguna ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan kita di dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri ini bisa berlangsung dengan lancar, dengan cukup ya, tidak ada kendala, tidak ada masalah, dan kita juga nyaman untuk mengikuti atau melaksanakan hari raya ini dengan ceria ya. Tentu saja pengelolaan keuangan ini bisa diatur dengan baik. Mudah-mudahan tips ya, 7 tips ini bisa membantu kita semua ya di dalam mengelola keuangan dari THR ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa mohon dukungan ya channel ini ya dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke saudara-saudara, ke grup WA maupun ke rekan-rekan lainnya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa merayakan Idul Fitri dengan nyaman, tenang, bahagia ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan ikuti terus channel Perindo Berbagi, channel update Mas Guru dan sebagainya ya, agar bisa mendapatkan informasi yang bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.